Sobat, setiap dari kita, dalam kehidupan ini, selalu berusaha mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap hari, sejak matahari terbit dari arah timur, disambut oleh kicau murai di dahan, dam koko ayam di kandang, sejak dari petani yang turun ke ladang, para pedagang yang pergi ke pasar, para pelajar yang pergi ke sekolah. Seluruhnya tidak lain hanya mencari sesuatu yang bernama bahagia. Sobat, ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki. Akan tetapi faktanya adalah, tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Akan tetapi harta, semata-mata bukanlah jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini ditandai dengan kedamaian hati, atau ketenangan hati, dan kenyamanan batin, yang abadi, bukan kedamaian hati duniawi, yang bersifat sementara. Kebahagiaan duniawi. Meskipun kita punya harta yang melimpah, namun, itu semua bersifat sementara, bisa hilang dan lenyap kapan saja. Bahkan jika Allah berkehendak, harta yang melimpah tidak akan membawa ketenangan. Permasalahan perlahan namun pasti, akan datang silih berganti, hingga kita tidak bisa merasakan ketenangan hidup. Bahagia yang seperti ini, biasa disebut dengan hedonis materialistik. Kebahagiaan yang tergantung pada cuan. Ada cuan ada bahagia, tidak ada cuan, tidak ada bahagia. Tentang kenikmatan atau kebahagiaan duniawi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya adalah dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada hal-hal yang diinginkan atau nafsu, yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surah Ali Imran 3:14. Sobat, kecintaan pada materi duniawi acap kali membuat kita buta tentang makna kebahagiaan sejati. Sibuk mengurus harta, tahta, dan wanita, sehingga lupa untuk berbagi senyum kepada saudara kita sesama muslim. Lalu perlahan tumbuh di dalam hati kita sifat-sifat iri, dengki, ria, hasud, bakil, bangga diri, hingga sombong. Jika sudah begini maka, ini pertanda hati kita sudah mulai sakit. Sedangkan orang yang hatinya sakit, niscaya tidak akan ada kebahagiaan di hidupnya. Kunci kebahagiaan adalah hati yang bersih. Sobat, ketika hati kita bersih suci, jiwa kita akan terbebas dari segala hal yang menyusahkan, menyedihkan, dan menderita. Pada titik ini, rasa marah, tegang, kesal, dengki, ria, hasud, bakil, bangga diri dan sombong akan berkurang, dan lama-kelamaan bahkan hilang. Sedangkan hal positif, seperti kasih sayang, kecintaan, serta kedamaian akan tumbuh dan meningkat. Sobat, menurut Imam Al-Ghazali, dalam karyanya, Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa berbagai perilaku positif dan akhlak terpuji, hati yang bersih, menjadi lokomotif dari semua gerakan positif yang dilakukan oleh tangan, kaki, mata, telinga, otak, hingga jiwa. Dari hati yang bersih, segala macam kebaikan terpancar. Inilah hati yang menerima dan memantulkan cahaya ilahi. Inilah hati yang selalu mengajak kita pada kebenaran dan kebajikan, sekaligus menolak kebatilan dan kemungkaran. Dan inilah yang disebut dengan hati yang berbahagia. 7 cara meraih kebahagiaan hakiki. Sobat, terdapat setidaknya 7 cara untuk meraih kebahagiaan hakiki. Pertama, mencari rezeki yang halal. Sobat, rezeki yang halal akan mengantarkan kita kepada keberkahan, dan keberkahan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Rezeki yang halal jelas bersih dari noda kecurangan dan kezaliman. Dengan demikian, ketika kita makan dengan rezeki yang halal ini,
maka tubuh kita juga menjadi sehat. Sari makanan pun akan terserap membentuk darah, tulang dan daging, yang kesemuanya itu akan memberi kita energi dan kekuatan positif untuk merespon dinamika yang terjadi dalam kehidupan. Cara yang kedua adalah bersikap qanaah. Qanaah adalah sikap yang menerima apapun pemberian Allah, baik terkait dengan kondisi fisik, umur, jodoh, rezeki dan semua yang ada pada kita. Sobat, sifat qanaah ini akan membawa kita kepada rasa nyaman, puas, karena kita berpikiran bahwa apa yang telah kita miliki dari pemberiannya itu masih lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, sikap tidak qanaah akan membawa kita pada perasaan tidak nyaman, tidak puas, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, bahkan menginginkan lebih. Akibatnya, orang yang tidak qanaah ini mudah gelisah, dan dipastikan hidupnya tidak akan bahagia. Cara meraih kebahagiaan hakiki yang ketiga adalah bersikap ikhlas. Ikhlas artinya, sikap tulus murni menerima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut seorang sahabat yang diprediksi sebagai ahli surga. Setelah diselidiki selama 3 hari, 3 malam, ternyata seorang sahabat ini memiliki sifat ikhlas. Sebelum tidur, ia selalu mengikhlaskan apa saja perlakuan orang lain kepadanya. Ia tidak pernah dendam dengan orang lain, tidak pernah iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Dari sinilah, keikhlasan itu membawanya kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Cara yang keempat adalah menguatkan ketakwaan. Sobat, takwa adalah kunci surga. Orang yang bertakwa akan diberi Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Takwa adalah sikap sadar akan ketaatan kepada Allah, ketaatan dalam menjalankan semua perintahnya, dan ketaatan dalam menjauhi segala larangannya. Ketaatan adalah buah dari keimanan seseorang yang mendalam dan ditunjukkan melalui karakter seseorang yang mampu mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Sobat, dengan begini, bila orang bertakwa ini menghadapi masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyelesaikannya dengan memberinya solusi. Dan semisal ia mengalami kesulitan ekonomi, maka Allah pasti akan memberi solusi rezeki yang datang dengan tak terduga dari segala arah. Surah Al-Talaq 2-3 mengatakan bahwa yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Cara yang kelima adalah selalu bersabar. Sobat, orang yang selalu bersabar akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Orang yang bersabar adalah seseorang yang memiliki kemampuan menahan diri dari emosi negatif seperti amarah, cemas, atau frustasi, serta mampu menghadapi situasi dengan tenang, bijaksana dan tidak mengeluh dengan kondisi apapun yang telah Allah tetapkan kepadanya. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketika seseorang telah bersabar menghadapi musibah yang menimpanya, ia akan diberi 100 derajat kemuliaan. Dan ketika seseorang bersabar dalam melaksanakan ketaatan, ia akan ditambah lagi 100 derajat. Ketika seseorang bersabar dalam meninggalkan kemungkaran, maka ia akan ditambah lagi 100 derajat. Sobat, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Pendek kata, orang yang bersabar pasti bahagia. Cara keenam untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah dengan bersyukur. Sobat, orang yang selalu bersyukur, niscaya hidupnya akan berkah dan bahagia. Bersyukur, artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sobat,
bentuk dari rasa syukur seorang mukmin. Dilakukan dengan cara meningkatkan ibadah wajib, dan melakukan ibadah sunnah, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Sobat, dengan begini, maka, orang yang selalu bersyukur, maka hidupnya akan diberkahi Allah. Dan jika Allah sudah memberikan keberkahan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Cara meraih kebahagiaan hakiki yang ketujuh adalah selalu mengingat Allah dengan berzikir. Sobat, seseorang yang selalu mengingat Allah dalam segala kondisi, dengan berzikir, akan mencapai kedamaian batiniah, dan kedamaian batiniah ini akan menghantarkan seseorang tersebut pada kebahagiaan hakiki. Seperti dinyatakan dalam surah Ar-Ra'd 28 yang artinya adalah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Sobat, ketika hati selalu berzikir, ia akan menuju kondisi aktif dan pasif. Aktif artinya hati kita akan mendekati Allah. Pasif artinya, hati kita yang akan didekati oleh cahaya Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang berbahagia, ia orang yang hatinya selalu mendekati Allah, sedangkan orang yang paling bahagia, ialah orang yang hatinya selalu didekati oleh cahaya Allah. Sobat, kesimpulannya adalah, kebahagiaan hakiki merupakan kebahagiaan sejati dan abadi, yang tidak hanya bersifat materi, melainkan juga rohani dan spiritual. Kebahagiaan hakiki ini dapat dicapai melalui keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal diri sendiri serta Penciptanya, seperti yang dijelaskan di atas. Berbeda dengan kebahagiaan duniawi yang fana, kebahagiaan hakiki hanya dapat diraih oleh orang yang beriman dan berilmu, yang merasa tenang dan tenteram, karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menggapai kebahagiaan hakiki. Amin.